Bogor nih. Masih di Habis Bogor. makan, Sudah kenyang? udah kenyang. Kenyang sekali. Luar biasa. Ada yang pamer baju baru. Oh, Baju iya. baru Jeng Er. Ini dia yang aku bilang, udah lama nggak beli baju, dibeliin. Ini dia. Buat Pandemi. Natal, buat Natal. Wah, udah pakai baju baru duluan Warna guys. hijau, warna Natal. Kalau gitu Jeng An beli kuning, aku merah. Jadi kita lampu lalu lintas. Bikin lampu lalu lintas bilangnya Gak gitu. enak di gue dong merah. Berhenti ya nggak? Gue hati-hati. Jalan. Jalan kemana dulu nih? Enak di gua. Gimana sih? Yes. Itu apaan Jeng An? Ini dia. Ini ya, jangan sirik dulu, jangan sirik. Ini gua dapat oleh-oleh ya dari luar biasa nih. Apa ini namanya? Tabonai. Artinya Enak enak banget. Tabonai. Lihat, gua pamer dulu. Lu jangan sirik. Lu udah pernah. Lu kan udah pernah nih. Nih gua dapat ya tabonai dari Ibu Esther. Cengeng. Thank you ya. Ini kalau mau ya kepoin di IG-nya. Tabonai. Yes. Tabonai. Spellingnya Tabonai. I-nya dua. Jadi lu ngomong deh, gua makan dikit. Iya. Jeng En, ini emang Jeng An ya, padahal tadi kita udah makan ya di sebelah ya. Kita baru makan ini bener-bener. Aduh, tapi tergoda juga sih gitu. Nah, silakan ngomong dulu. Ya udah, Yes. nunggu Jeng An makan. Gue mau tanya lagi nih Jeng Er, yang kemarin kesaksian soal yang di Grab gimana? Oh iya, yang di Grab itu. iya. Jadi waktu naik Grab, dia bicarakan tentang ibunya baru meninggal 11 September. Ya, terus dia kasih unjuk. Saya padahal nggak minta gitu, tapi memang jujur di hati begitu sudah terjadi, saya baru sadar bahwa dia mau menunjukkan kalau dia tuh beda. Sementara kan waktu kan emang saya habis pelayanan bawa Alkitab gitu. Terus saya kaget juga, ngapain juga dia lagi nyetir pakai bilang ini Bu katanya gitu. Ya buat saya sih nggak masalah gitu ya. Oh pas saya lihat di dalam peti gitu. Oh Kristen, kamu Kristen? Langsung dia ngomong gini. Oh itu mama saya katanya. Maksudnya kalau saya sudah mu'alaf dia bilang begitu. Apa? Mu'alaf dong ya? Benar. Nah, saya udah mu'alaf kata itu. Oh, aku bilang itu. Iya, saya beda. Tapi puji Tuhan sih. Dia ngomong begitu. Puji Tuhan, Tante, kemarin semuanya lancar ya. Mama itu luar biasa loh, Tante. Oh, kenapa? Dia itu padahal udah sakit-sakitan. Tapi justru meninggalnya itu di rumah dalam keadaan habis bangun tidur. Gitu ya. Puji Tuhan Tante, berkali-kali dia ngomongnya puji Tuhan. Tapi terus saya bilang, kok kamu bisa beda? Saya bilang gitu ya. Iya Tante, soalnya tunggu dulu. Pasti karena istri ya? Iya, memang saya ikut. Berarti kalau gitu kamu waktu mama kemarin meninggal bagaimana? Saya bilang gitu ya. Ya nggak apa-apa sih Tante. Lihat, rupanya dia ala kita. Rupanya dia orang kita. ala kita. Orang kita ini bakat bermasmur. Kalau itu orang Manado ya, Bang. Itu maksudnya. Tapi dia bilang, sama aja kok Tante, kata gitu ya. Saya bahas langsung. Memang kamu keturunannya enggak semua. Ya cuma, tapi di kita ada dua katanya. Dia dan adiknya yang nomor 4. Dia bilang gitu. Kami nggak apa-apa kok, kata gitu ya. Terus saya bilang ini, ya lucu juga ya. Saya bilang itu ya aneh juga sih gitu. Ya cuman Tante sama aja kok, katanya. Begitu. Nah, Sama aja. Itu yang mau kita bahas sebenarnya. Yang penting saya menjadi suami yang baik. Bertanggung jawab. Kasihan deh lo, saya bilang gitu sebenarnya sih gitu. Itu mungkin yang harus dilurusin ya untuk teman-teman juga woman of God di luar sana yang namanya toleransi kebablasan. Iya. Kebablasan. Iya. Dalam tanda kutip bertanggung jawab. Betul, Ya. betul. Iya. Jadi kalau menurut kita, tadi kan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, kenapa serius di mata Tuhan. Ada juga firman Tuhannya, ya kan? Tapi sekarang kita malah diperhadapkan dengan situasi bahwa selama semua baik-baik aja, betul. ya kan? Semua nggak ada pertengkaran, itu dianggap Oke, sama aja kok.
Yang Nah, penting itu gimana? bertanggung jawab gitu kan. Tapi kan Aneh. kita Kalau kan menurut nggak- aneh. nggak lihat di hidupnya, ujungnya nanti tuh, Nah itu mungkin yang harus diluruskan ya. ujungnya nanti. Kalau misalnya kita menganggap bahwa semua agama itu sama, yang pernah kita bahas di sesi sebelumnya, ngapain pindah? Betul. Iya. Ngapain pindah? Yes. Ya kan? Tapi mungkin yang harus kita garis bawahi hari ini adalah yang namanya Kristen itu bukan sekedar agama yang ada di KTP, Yes. Betul. tetapi iman percaya kepada Kristus. Kristus Kristus. yang memberikan kita hidup kekal. Selamat. Sebenarnya itu. Nah, jangan sampai toleransi kebablasan itu membuat orang lain menjadi bilang bahwa ya pokoknya selama lu agama lu jelas, terus lu tidak pernah menjadi batu sandungan buat orang lain, Baik-baik. terus di keluarga itu baik-baik, oke-oke aja. Nah, itu yang mungkin kita harus benar-benar diskusi Iya, supaya apalagi- endingnya yes. dapet nih. Apalagi Nah. kita nih wanita-wanita yang memang punya anak. Ini hati-hati sekali dengan anak-anak kita. Bisa bayangkan nggak? Saya yakin terlalu yakin. Mamanya itu sebenarnya mungkin tidak terima, ya. Mamanya itu, lupa. Mama papanya itu di gereja, aktivis gereja. Ih, sedih banget sih. Pasti dong, nggak mungkin lah bisa menerima secara, ya sudahlah. Dia bilang katanya, di kami nggak apa-apa, itu kan bisanya dia ngomong. Tapi coba ya kita tanya kepada pendengar dari Woman of God. Yes. Ada nggak dari teman-teman atau bapak ibu dan saudara semua di sana yang punya pengalaman bagaimana saudara kah, apa tetangga kah, atau siapa yang Anak sendiri pindah, bahkan. atau anak sendiri, Iya. bagaimana responnya gitu? Boleh nanti Tulis di di kolom di komentar. kolom komentar, betul. Karena buat kita bertiga ya, setuju ya, ini adalah hal yang serius. Ini betul. paling serius. Dari ya. ujung-ujung segalanya ke iman Kristen kita ini yang paling serius Iya. gitu. Berarti kalau kita bilang masalah bahwa itu tidak berkenan di mata Tuhan, itu sesuatu yang serius di mata Tuhan. Bagaimana dengan toleransi tadi? Kalau menurut Jeng R? Toleransi. Memang Beda kita- nggak dengan pindah Oh. agama dengan toleransi? Kalau toleransi mungkin menghormati ya, lebih ke menghormati tapi nggak perlu pindah. Iya. Tapi kalau pindah kan sudah Itu mengimani. sah, Udah sudah apa ya? di-declare kalau dia meninggalkan agamanya yang Iya. lama. Kalau sekedar toleransi, dia nih misalnya muslim, aku hormati dia, jam segini dia harus sholat misalnya, itu toleransi. Tapi kalau pindah emang sudah declare dengan agama yang baru gitu. Setuju Nah, maupun berarti tadi kan diomongin tentang dia ngomong puji Tuhan. Iya. Ya kan, dia ngomong puji Tuhan. Iya. Terus tadi Kalau kayaknya itu masih latah. Iya kan? Sebenarnya kalau menurut gua tuh begini, nggak masalah juga sih orang ngomong itu kan cuma sekedar bahasa. Bahasa. Iya, Iya, kan kayak betul. kita ngomong shalom, Iya. dia assalamualaikum, iya. ya kan? Tapi itu Bukan berarti- mencerminkan loh. Iya. Mencerminkan sebenarnya itu sebenarnya melekat Dari banget di agama dia. masing-masing. Masih melekat Bukan sebenarnya. kebiasaan. Ya enggak lah ya. Sampai orang bisa bilang puji Tuhan. Itu satu kalimat yang memang mungkin dia terbiasa ngomong juga kayak kita kan gini, shalom, puji Tuhan. Kan kalau sering diucapkan itu sebenarnya memang bukan satu kebiasaan juga. Memang sudah menyatu sebenarnya gitu loh. Tapi ada satu hal loh yang kemarin gue pernah lihat ya, di mungkin juga teman-teman di luar sana nggak dengar ya tentang TikTok. TikTok ada ngomong gini, saya mau mengatakan kepada kamu yang beragama Kristen gitu ya, bahwa saya ingin menikah dengan kamu. Itu ada loh TikToknya, saya lupa tuh TikTok siapa ya. Terus judulnya tuh toleransi yang sangat tinggi gitu bahasanya dia gitu. Nah jadi pada saat nanti kita menikah, saya tidak akan mengganggu kamu gitu. Saya tidak ingin memaksakan kehendak untuk agama saya. Nah pada saat saya ngedenger TikTok itu, saya berpikir cukup serius gitu. Jangan sampai anak-anak muda sekarang berpikir bahwa itu udah hal yang benar. Betul. Bener dong, ya nggak sih? Selama saling menghargai, saling menghormati gitu ya, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ini mungkin yang harus menjadi satu kesimpulan di pembicaraan kita di Part part 3 ini. Part 3 ini berarti ya. Jadi nggak boleh. Ini Kalau mau tegas. Jeng R, Tegas. pindah agama gimana? Tegas buat saya sebagai seorang ibu,
sebagai woman of God, sebagai orang yang sudah tahu dan percaya Yesus adalah Tuhan, jangan coba-coba untuk Pindah. bukan pindah, untuk mencari pasangan yang tidak satu iman. Saya tegas katakan, jangan coba-coba. Jangan sok, oh enggak, kita kan harus mengasihi. Mengasihi bukan berarti untuk memiliki. Jangan coba-coba, hindari mendingan. Mendingan pertemanan saja. Kalau sudah mulai ada rasa love gitu, kita mesti tegas, nggak bisa. Nanti jangan begitu, itu kan jiwa, itu harus diselamatkan. Mama kok begitu sih gitu? No. Oh, saya tegas banget. Jangan Ya. coba-coba. Itu menurut Jack R. Kesimpulannya begitu. Iya, tidak bisa. Pokoknya prinsip hidupnya Jack R Tidak. tidak bisa. Bukan soal nggak mau menyelamatkan jiwa. Nah, Loh, yang ada yang gampang, kok cari yang ribet. asik kata-katanya nih. Ada yang gampang. Cari yang ribet. Soalnya udah ngalamin. Oh gitu ya. Iya, masa kita mau lagi punya yang ke bawah ribet-ribet. Keren. Sekarang kita dengerin kesimpulan dari Jack E. Kalau di part 2 saya udah bilang ya, yang di Lukas 12, siapa yang menyangkal dia di depan manusia, Tuhan pun akan menyangkal dia di depan malaikat. Jadi hidup kita cuma sementara. Pastikan iman Anda hanya kepada Kristus. Yes. Di luar itu nol. No. Mendingan Harga? pilih Jelly Potter. Harga mati. Harga mati. Betul. Nggak bisa ditawar. Tapi gini loh, jadi kalau kita kan udah bahas ya di part 1, part 2, lalu kita ke kesimpulan gitu ya. Tapi waktu itu saya jadi ingat, waktu kuliah, ada satu dosen bilang, dia udah sampai profesor bahkan gitu. Makanya nih yang sudah S3, kadang-kadang udah orang makin pinter, Jelimet. makin Malah S3. makin banyak ijazahnya, itu tuh makin punya pemikiran sendiri. Nah, Wow. dari situ tuh diceritain tuh dia jadi coba-coba. Jadi kan kayak di Indonesia 6 agama ya, bukan 5 Iya, loh, iya. 6. Jadi dia coba, awalnya tuh bermula dia coba-coba pelajari agama Islam, Buddha. Kristen, Protestan, Katolik, Iya. Kristen sama Protestan, Iya, Katolik, Buddha, Buddha, Hindu, Hindu, Konghucu. Konghucu gitu kan. Nah, akhirnya dia memutuskan satu agama dan meninggalkan iman Kristennya gitu, iman kepada Kristus gitu. Karena menurut dia logikanya Tuhan disalib apa gitu, padahal dia udah sampai S3 loh. Dan itu tuh S3-nya tuh ya itu. Nah, berarti untuk Itu. iya, untuk yang ini nggak bisa Nah. lagu yang Jadi hidup ini penuh dengan logika. Itu apa tuh? jadi semakin pinter, nah itu tuh jadi pakai logika sendiri. Wow. nggak mungkin mati disalib 3 hari kemudian bangkit, itu kayak pakai logikanya, jadi dia meninggalkan itu. Jadi mungkin banyak lah ya opsi-opsi kenapa sih orang yang udah melayani, bahkan udah jadi dosen, bahkan udah kemana-mana gitu, bisa meninggalkan, ya itu banyak opsi gitu. Tapi saya sendiri seperti di part 2 saya bilang, waktu kita menyangkal dia di hadapan manusia, maka dia pun akan menyangkal kita dan tidak mengakui kita. Jadi pastikan setiap sahabat The Warriors, Yes. pilih dia. Iya, karena penyesalan selalu datang kemudian. Betul. Gitu ya. Nah, sendiri bagaimana? Ini prinsip hidup yang sangat luar biasa buat saya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Iya. Ya kan? Apapun tidak bisa merubah. Apapun. Kenapa? Karena Yesus sangat-sangat teramat bernilai. Ya, bukan sekedar hidup ini supaya dipandang manusia. Tetapi pada saat kita pilih Kristus, tujuannya adalah di mana Yesus ada nanti, kita ada. Ya. Yang punya surga Yesus dong. diganti dengan kecantikan, Gua cukup cantik. Jadi dengan kegantengan. perlu kita ingatin juga nih para pelayan-pelayan Tuhan, Yes. ya kan, yang udah ikut mungkin sekolah teologi ya, pastikan setiap kita punya prinsip iman Hidup. yang benar. Yes, Prinsip benar, hidup ya. setuju.
Itu dia. Jadi bukan karena Jangan banyaknya, takabur, jangan takabur. bukan karena banyaknya jadwal pelayanan ya. ini dia nih ya, ya kan Rahel iya diambil dosen iya ya kan bawa firman iya baik-baik ya. Ya. Harus. Tapi bener loh, orang-orang seperti ini yang diincar sama dunia. Kok kesini ya gitu ya? Oh iya, ini contoh. Misal, tapi tidak Contoh. bisa jadi, tapi kan? tidak buat dia gitu. Itu yang kemarin dibilang apa? Sudah pelayan Tuhan, Nah, sudah betul. jadwalnya sudah nggak terhitung, lah kok bisa ya? Tapi gini deh, kayak begitu mah nggak usah dipusingin, nggak kepilih kali dia ya. Makanya Nah. dibilang tadi tuh kasihan deh lo, Iya. gitu ya. Orang itu Prinsip. mesti Banyak yang Tapi jangan- terpanggil, sedikit yang yang terpilih. terpilih. Orang yang begitu justru sebenarnya kita harus kasihani. Iya betul. Jadi Benar? buat kamu yang pindah-pindah agama, Kasihan. hari ini mendengarkan tentang Yes. pembicaraan kita ya. Bertobatlah. Mudah-mudahan Tuhan tegur hatinya dan bertobat. Balik sebelum waktu tiba. Karena Eh, bukan Tuhan yang dipentingin loh. wah, Kalau gitu, buat siapa tuh? buat kita. Buat kita. Emang gini, dipikir di sana tuh nanti juga rame-rame. Saya juga dengar ya. Udah nggak apa-apa kalau dihukum juga hukum rame-rame. Hukum rame-rame. Pribadi nggak ada rame-rame. Itu di ayat mana ya di hukum rame-rame? Kayaknya gue belum pernah denger loh. Bukan di Atau sini, hukum- makanya bukan di sini. Gue jadi bingung. Perasaan kalau datang ke sana nggak ada yang bonceng. Cuma sendiri-sendiri. Urusan bener. surga Sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Itu Ya, dia, Allah. anak aja nggak bisa tolong orang tua, Betul. orang tua nggak bisa tolong anak, suami nggak bisa tolong istri, istri nggak bisa tolong Jadi suami. kita Nggak dengan bisa. Tuhan. Yes. Ya. Dan jangan lupa satu hal, terakhir ya. Tuhan bilang apa? Akulah jalan Benaran, dan kebenaran dan hidup. Itu nggak ada di agama apapun. Tidak Hanya orang, di dalam tidak ada orang nggak ada. Tuhan Yesus. satupun Hanya yang tidak Tuhan sampai Yesus. kepada dia tanpa melalui Yesus. Yesus. Ya, Dahsyat. jadi buat semua the warriors, sahabat-sahabat dari Yes. Woman of God, hari ini firman Tuhannya begitu luar biasa. Amin. Jangan main-main dengan Iman. imanmu. Ya. Pada Yesus. Jangan Iya. menduka-citakan Roh Kudus. Ya, Ya. setuju. Setuju kita bertiga ya. Setuju. Jaga iman percaya kita sampai pada kesudahan. Amin. Yes, Yeay. amin. Makanya baru bisa dibilang sampai berjumpa di surga. Yeay. Kan begitu. Gak kerasa ada 30 menit lagi. Ya. ampun. Berarti kita udah waktunya pulang dong ini. Gimana sih? Ini gak pada mau nginep ya di sini. Enggak. Waduh. Nanti Pak Su menunggu, Pak Su. Yang punya suami. Bye. Oke. Bye. Sampai ketemu. Salam dari Bogor. Asik. Tuhan Iya, memberkati. Tuhan berkati. Bye.